Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM 230305500009 dari kelas A Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep penyebab terjadinya penyakit roda atau WELL. Nah, yang pertama itu konsep penyakit. Penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari organisasi atau sistem tubuh. Nah, selanjutnya definisi penyakit. Yang pertama itu kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada struktur atau fungsi dari sistem tubuh. Yang kedua itu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Dan yang ketiga, keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Nah, adapun penyebab penyakit, yang pertama itu teori kontagion. Penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lain. Nah, teori yang kedua itu teori Hippocrates. Penyakit timbul akibat pengaruh lingkungan, air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu teori humoral. Penyakit timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, teori yang keempat itu teori miasma. Penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan, menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Adapun teori yang kelima itu teori jasad renik. Jasad renik dianggap sebagai penyebab tunggalnya penyakit. Teori yang keenam itu teori ekologi lingkungan. Manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Nah, adapun konsep timbulnya penyakit. Yang pertama itu segitiga epidemiologi, dan yang kedua itu roda atau wheel, yang ketiga jaring-jaring sebab akibat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai model roda. Yang pertama itu dalam model roda diperlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit dapat dicegah atau diberhentikan dengan memotong mata rantai di berbagai faktor. Nah, yang kedua itu tidak perlu menekankan pentingnya agen. Yang ketiga, di sini yang dipentingkan yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Dan yang keempat itu besarnya peranan dari masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Nah, adapun model roda ini dapat menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai roda. Roda tersebut terdiri atas manusia dengan substansi genetik pada bagian intinya dan komponen lingkungan biologis, sosial, fisik mengelilingi penjamu. Nah, adapun contoh pengaruh lingkungan pada penyakit yaitu yang pertama, gangguan mental dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Yang kedua, stroke dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Yang ketiga, demam berdarah dipengaruhi oleh faktor biologi yaitu nyamuk yang berperan sebagai vektor. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu dalam penyebaran penyakit, roda dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti kontak langsung, vektor seperti nyamuk, atau faktor lingkungan seperti air dan udara berperan dalam memperluas jangkauan penyakit. Memahami roda penyebaran ini membantu dalam merancang strategi pencegahan dan kontrol yang efektif untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit. Baik, sekian video penjelasan singkat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.